Halo, kembali lagi bersama aku, Anissa Fitri Kultima, mahasiswa pendahuluan radioterapi dengan NIM 2404012212029. Nah, kali ini aku akan menjelaskan pembahasan lanjutan dari sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke bab 7 yang berjudul Clinical Treatment Planning in External Photon Beam Radiotherapy. Radio berkas foton eksternal itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Laporan ICRO nomor 50 itu merekomendasikan keseragaman dosis 7 + 7% hingga -5% yang dikirimkan ke titik resep yang terdefinisi dengan baik dalam target. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai istilah volume dalam radioterapi. Pertama, itu ada gross tumor volume atau disingkat GTV, merupakan tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat. Lalu ada yang namanya clinical target volume atau CTV, merupakan volume jaringan yang mengandung GTV yang dapat dibuktikan. Baik penyakit ganas mikroskopis subklinis yang memang harus dihilangkan. Kemudian ada istilah ETV atau internal target volume yang terdiri dari CTV ditambah margin internal. Nah, margin ini itu dirancang untuk memperhitungkan variasi ukuran dan posisi CTV relatif terhadap kerangka referensi pasien. Biasanya itu pada tulang. Lalu ada juga planning target volume atau PTV yang merupakan konsep geometris dan didefinisikan untuk memilah susunan balok yang sesuai dengan mempertimbangkan efek bersih dari semua kemungkinan variasi geometris untuk memastikan bahwa dosis itu benar-benar diserap dalam CTV. Lalu ada yang namanya organ at risk atau OR yang sering disebut jaringan sehat di sekitar kanker atau tumor yang merupakan organ yang memiliki ambang batas yang menerima radiasi. OR ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyinaran. Setelah OR itu diidentifikasi, perlu dilakukan penambahan luas dari target untuk menyamai gerak dari organ. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dose specification. Dalam laporan ICRO nomor 23 dan 50, tujuan dari dose specification yang pertama itu dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume, kemudian dosis target maksimum dari distribusi atau DVH, dan dosis target rata-rata yakni dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Dosis titik referensi ICRU itu terletak pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan menggunakan kriteria ditempatkan di wilayah yang dapat dihitung secara akurat dan harus berada di bagian tengah PTV. Selanjutnya, ada rekomendasi khusus yang dibuat untuk referensi titiknya. Untuk sinar tunggal, titiknya pada sumbu tengah volume target. Untuk sinar paralel, berlawanan dengan bobot yang sama itu pada sumbu tengah di antara titik masuk sinar. Kemudian untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata itu pada sumbu tengah di volume target. Dan untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan itu di titik persimpangan sumbu pusat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai patient data acquisition and simulation. Jadi, mengenai kebutuhan data pasien. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang biasanya dilakukan. Contohnya pada dimensi pasien yang memang selalu diperlukan untuk waktu perawatan atau perhitungan unit monitor atau MU baik dibaca dengan kapiler dari irisan CT ataupun
jenis evaluasi dosis yang nantinya akan menentukan jumlah data pasien yang diperlukan, misalkan di VH. Kemudian, lanjut ke sifat data pasien. Informasi pasien yang diperlukan untuk perencanaan perawatan itu bervariasi dari yang belum sempurna hingga sangat kompleks. Mulai dari jarak yang dibaca ke kulit, kemudian menentukan kontur, akuisisi, informasi CT pada volume besar, atau bahkan fusi gambar. Yang pertama itu ada perencanaan perawatan 2 dimensi dan perencanaan perawatan 3 dimensi. Untuk perencanaan perawatan 3 dimensi itu biasanya kumpulan data CT dari daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan biasanya 0,5 sampai 1 cm untuk dada, 0,5 cm untuk panggul, dan 0,3 cm untuk kepala dan leher itu diperlukan. Lalu kontur eksternal seperti representasi dari kulit atau masker imobilisasi harus digambar pada setiap potongan CT yang digunakan untuk perencanaan perawatan. Nah, ini adalah contoh gambar dari kontur GTV, CTV, PTV, dan organ yang beresiko. Ini merupakan kandung kemih dan rektum. Gambar ini lalu ada yang namanya simulasi perawatan. Perangkat imobilisasi itu biasanya memiliki 2 peran mendasar, yakni untuk imobilisasi pasien selama perawatan dan menyediakan sarana yang andal untuk mereproduksi posisi pasien dari simulasi ke perawatan dan satu perawatan ke perawatan lain. Perangkat imobilisasi dasar yang digunakan biasanya ada sandaran kepala, ini dibentuk agar pas di bawah area kepala dan leher pasien. Jadi berbaring dengan nyaman, nggak sakit. Nah, sandaran ini digunakan untuk imobilisasi dalam radioterapi sinar eksternal. Lalu, kita akan bahas mengenai simulasi perawatan. Pasien yang akan dirawat di area kepala dan leher ataupun otak itu biasanya dimobilisasi dengan masker plastik. Nah, ini contoh gambarnya yang ketika dipanaskan itu dapat dibentuk sesuai dengan kontur pasien. Masker ini akan ditempelkan langsung ke meja perawatan atau ke pelat plastik yang terletak di bawah pasien sehingga mencegah gerakan. Selanjutnya, kita masuk ke persyaratan data pasien. Perangkat imobilisasi memiliki 2 peran mendasar. Bentuk eksternal pasien itu harus diuraikan dan di semua area, di mana sinar masuk dan keluar untuk koreksi kontur, dan di area yang berdekatan untuk memperhitungkan dosis yang tersebar. Target dan struktur internal juga harus diuraikan untuk menentukan bentuk dan volume untuk perhitungan dosis. Kepadatan elektron itu juga ditentukan untuk koreksi heterogenitas yang nantinya akan diterapkan. Lalu karakteristik redaman setiap elemen juga diperlukan untuk pemrosesan gambar. Nah, ini merupakan gambar foto simulator pengobatan konvensional dari CT. Lalu, kita akan bahas mengenai lokalisasi volume target dan organ yang beresiko. Jadi, untuk sebagian besar situs penyakit ini tidak terlihat pada radiograf simulator. Dan oleh karena itu, posisi blok hanya dapat ditentukan sehubungan dengan landmark anatomi yang terlihat pada radiograf. Biasanya struktur tulang atau kawat timah yang secara klinis ditempatkan pada permukaan pasien. Kita akan bahas mengenai simulasi pengobatan konvensional berbasis computed tomography, khususnya akuisisi data pasien berbasis CT. Gambar CT itu akan memberikan kontras jaringan yang sangat baik, sehingga memungkinkan lokalisasi dan definisi tumor yang sangat baik dibandingkan simulasi konvensional. Kontur ini dapat diperoleh dengan mudah dengan data CT
CT, khususnya kontur kulit, target, dan organ. Lalu, ada yang namanya simulasi virtual berbasis computed tomography atau computed tomography simulator. Komponennya meliputi bore yang besar dengan bukaan hingga 85 cm untuk memungkinkan variasi pasien yang lebih besar. Lalu ada laser ruangan yang dapat digerakkan dan bagian atas meja datar agar lebih cocok dengan perawatan radioterapi. Lalu workstation grafis yang kuat yang memungkinkan manipulasi pembentukan gambar. Selanjutnya ada virtual simulation, di mana simulasi ini untuk pengobatan pasien hanya berdasarkan informasi CT premise. Jadi, data CT itu dapat dimanipulasi untuk membuat radiografi sintetis pasien untuk geometri sembarang. Lalu ada Digital Reconstruction Radiography atau DRR yang diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai virtual simulation procedure. Yang pertama, itu dilaksanakan dengan penempatan pasien yang harus diverifikasi melalui pemindaian pilot atau SCOUT CT, lalu penandaan isosenter referensi, koordinat referensi, penentuan isosenter perawatan, penandaan struktur target dan organ, penggunaan DRR dan BEF, selanjutnya penentuan geometri beam dan pelindung, lalu pertimbangan distribusi dosis, penentuan batas lapangan dan desain pelindung hingga transfer data ke TPS. Kita akan bahas mengenai persamaan antara CT simulator dan simulator konvensional. Untuk tujuannya, dua-duanya ini bertujuan untuk melokalisasi volume target dan struktur kritis untuk perawatan radioterapi. Lalu, ditinjau berdasarkan lapangan perawatan, baik CT maupun konvensional itu digunakan untuk menentukan batas lapangan perawatan yang sesuai dengan posisi target dan organ kritis. Lalu, berdasarkan penandaan isosenter, keduanya ini memerlukan penentuan posisi isosenter untuk membantu pengaturan lapangan dan geometri perawatan. Nah, perbedaan antara CT, simulator, dan simulator konvensional itu yang pertama ditinjau dari kualitas gambar dan kontras. CT itu memiliki kontras jaringan lunak yang lebih tinggi sehingga identifikasinya lebih kritis dan akurat. Sedangkan untuk konvensional itu hanya terbatas pada tulang dan menggunakan agen kontras untuk membantu visualisasi untuk struktur jaringan lunak. Kemudian dari sisi penentuan lapangan perawatan, simulasi CT ini menggunakan gambar CT untuk membuat digital reconstruction radiograph dan beams eye view yang memungkinkan penentuan lapangan perawatan secara virtual tanpa kehadiran pasien. Sedangkan simulasi konvensional itu mengandalkan radiograf fisik yang membutuhkan orientasi lapangan terhadap tanda tulang atau agen kontras. Lalu, ditinjau dari kehadiran pasien, simulasi CT itu hanya perlu hadir selama pemindaian CT. Setelah itu, perencanaan bisa dilakukan tanpa pasien. Untuk simulasi konvensional, pasien harus berada di meja simulator lebih lama untuk pengaturan dan simulasi lapangan perawatan. Selanjutnya, dilihat dari sisi fleksibilitas pengaturan beam, untuk simulasi CT itu dapat merencanakan geometri yang lebih kompleks termasuk medan yang sulit seperti medan vertex yang tidak bisa disimulasikan secara konvensional. Untuk simulasi konvensional itu geometri beamnya terbatas karena keterbatasan visualisasi radiograf. Kemudian terakhir ditinjau dari kebutuhan simulasi fluoroskopi. CT itu kadang memerlukan simulasi fluoroskopi
furoskopik tambahan untuk memverifikasi posisi isosenter dan batas lapangan. Sedangkan untuk simulasi konvensional, simulasi furoskopik sudah menjadi bagian dari proses utama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai magnetic resonance imaging untuk treatment planning. Kontras jaringan lunak yang ditawarkan oleh MRI di beberapa area seperti otak itu lebih unggul dibandingkan CT dan memungkinkan lesi kecil terlihat dengan lebih mudah. Namun, MRI saja tidak dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan radioterapi karena beberapa alasan. Mulai dari dimensi fisiknya yang membatasi penggunaan imobilisasi, kemudian tidak ada sinyal tulang, lalu tidak tersedianya informasi kepadatan elektron, dan rentan terhadap artefak serta distorsi geometris yang mempengaruhi akurasi perhitungan distribusi dosis. Mungkin untuk bab 7 bagian 1 ini saja, lalu kita lanjutkan ke bab 7 bagian 2. Oke, untuk bab 7 bagian 2 kita akan membahas mengenai clinical treatment planning ya, sama dengan tadi, cuman kita beda subbab. Oke, pertama kita akan bahas mengenai clinical consideration for photon beams atau kurva isodosis. Jadi, kurva isodosis itu apa? Kurva isodosis itu merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Kurva isodosis itu biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau dosimeter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Nah, ini adalah contoh kurva isodosis pada kontur transversal pasien. Lalu untuk gambar ini, ada kurva isodosis pada berkas foton 6 megavolt yang dinormalisasi di Zmax. Lalu ada yang namanya filter weight. Filter weight ini dibedakan menjadi 3, yakni physical weight, motorized weight, dan dynamic weight. Cara kerjanya pun berbeda-beda. Untuk physical weight itu dengan potongan timah atau baja ditempatkan di jalur radiasi. Untuk motorized weight itu weight fisik akan terintegrasi di unit perawatan. Sedangkan dynamic weight, gradasi intensitas itu dibuat dengan menutup rahang kolimator. Kemudian dari segi kontrol itu juga berbeda. Untuk physical weight itu manual, motorized weight itu dikendalikan dari jarak jauh, dan dynamic weight itu otomatis saat berkas aktif. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai wedge. Bagian-bagian wedge itu ada yang namanya heel dan toe. Heel itu merupakan bagian tebal dari wedge, di mana dosis paling rendah akan berada di bawah bagian ini. Lalu ada toe, itu bagian tipis dari wedge. Struktur wedge itu didefinisikan sebagai sudut antara garis isodos 50% dan garis tegak lurus pada sumbu pusat sinar. Sudut wedge itu umumnya berkisar 10 derajat sampai 60 derajat. Kemudian kita akan bahas mengenai wedge factor. Wedge factor adalah rasio dosis pada kedalaman tertentu di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Fungsinya untuk perhitungan monitor unit untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar yang disebabkan oleh wedge. Faktor yang mempengaruhinya ada kedalaman serta ukuran bidang. Nah, kita selanjutnya
Selanjutnya akan membahas mengenai penggunaan utama wedge. Yang pertama itu untuk kompensasi permukaan miring. Biasanya digunakan untuk mengimbangi permukaan yang miring seperti pada perawatan nasofaring. Contohnya di gambar 7.16 dan 7.16b. Lalu untuk perawatan lesi rendah, dua beam wedge itu akan ditempatkan pada sudut tertentu yang kurang dari 180 derajat yang disebut hinge angle. Sudut wedge optimal itu dengan asumsi permukaan pasien rata 90 derajat sampai setengah hinge angle. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bolus dan filter kompensasi. Bolus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh dan ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan utama, yakni meningkatkan dosis di permukaan kulit atau menggantikan jaringan yang hilang. Filter kompensasi merupakan material yang digunakan mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit atau skin sparring yang biasanya terbuat dari logam seperti timbal. Nah, tabel ini menjelaskan dari perbedaan bolus dan filter kompensasi dari aspek perlindungan kulit dan pembuatan. Untuk bolus itu dia menghilangkan efek perlindungan kulit, jadi dosisnya akan lebih dekat ke kulit, sedangkan filter kompensasi itu tebal, jadi dia mempertahankan efek perlindungan kulit. Untuk proses pembuatan dan penggunaannya, bolus itu mudah dan cepat. Untuk filler kompensasi itu rumit dan memerlukan pembuatan khusus. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Distribusi dosis yang diukur berlaku untuk sinar radiasi datar yang mengenai fantom air homogen yang datar. Untuk menghubungkan pengukuran tersebut dengan distribusi dosis yang sebenarnya pada pasien, yaitu menerapkan koreksi untuk ketidakhomogenan permukaan dan jaringan tidak beraturan. Nah, gambar ini merupakan contoh grafik metode pergeseran isodosis. Yang kedua, ada metode koefisien atenuasi yang efektif. Ini menggunakan faktor koreksi yang dikenal sebagai koefisien atenuasi efektif. Faktor koreksinya dipengaruhi oleh X, yakni kedalaman jaringan, dan M, yakni koefisien atenuasi linier. Lalu ada metode rasio jaringan udara. Metode ini didasarkan pada hukum atenuasi, tetapi memperhitungkan kedalaman titik perhitungan dan ukuran lapangan. Secara umum rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai koreksi untuk ketidakhomogenan jaringan. Pada pasien, sinar foton melintasi jaringan dengan kepadatan dan nomor atom yang berbeda-beda. Jaringan tersebut terdiri dari air yang disebut ketidakhomogenan jaringan atau heterogenitas. Pertama, ada metode rasio jaringan udara yang tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan dan mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral. Kemudian ada hukum daya Bato, ini memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan yang mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral. Lalu selanjutnya ada metode rasio jaringan udara ekuivalen. Metode ini parameter ukuran medan itu akan dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif. Lalu untuk metode pergeseran isodos, ini digunakan untuk koreksi dosis karena adanya ketidakhomogenan. Faktor untuk jenis jaringan yang paling umum dalam berkas foton 4 megavolt, yang pertama itu rongga udara min 0,6, kemudian paru-paru min 0,4, serta tulang keras 0,5. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kombinasi balok dan aplikasi klinis. Pertama, ada pembobotan dan normalisasi. Distribusi dosis ini biasanya akan dinormalisasi menjadi 100%. Kemudian pasangan terjepit dengan normalisasi Setmax berbobot 100 banding 50 akan menunjukkan satu balok dengan isodos 100%
dan zat lainnya 50%. Lalu ada jarak sumber ke permukaan tetap dibandingkan dengan teknik isosentris. Jadi teknik CCD tetap memerlukan pemindahan pasien sehingga kulit yang berada pada jarak yang benar atau SSD nominal untuk setiap orientasi sinar. Lalu teknik isosentris itu memerlukan penempatan pasien sedemikian rupa sehingga target yang berada pada isosentris itu tetap berada di sana. Lalu ada gantri mesin yang kemudian diputar mengelilingi pasien untuk di setiap bidang perawatan. Ini adalah kombinasi sinarnya. Lalu ada sinar paralel berlawanan. Sinar ini digunakan untuk mengatasi kesulitan penurunan gradien dosis karena masing-masing sinar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sinar koplanar. Beberapa sinar koplanar dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan dua dimensi pada satu bidang. Penggunaannya mungkin dosisnya lebih tinggi, itu di daerah perpotongan sinar. Selanjutnya ada teknik rotasi. Teknik rotasi itu menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi dengan dosis tinggi di dekat isosentrum. Lalu ada sinar non-koplanar. Ini muncul dari sudut meja yang tidak standar yang digabungkan dengan angulasi gantri sinar. Ini mungkin berguna ketika terdapat struktur kritis yang tidak memadai dari susunan balok koplanar konvensional. Lalu pencocokan bidang pada kulit itu teknik penyambungan bidang yang paling mudah karena divergensi sinar. Hal ini menyebabkan overdosis jaringan yang signifikan pada kedalaman dan hanya digunakan di daerah di mana toleransi jaringannya tidak terganggu. Bisa dilihat di gambar ini, kuva isodos untuk dua busur bilateral itu masing-masing 120 derajat dan dinormalisasi pada isosentrum. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai treatment plan evaluation atau evaluasi perencanaan perawatan. Setelah perhitungan dosis, akan dilakukan evaluasi. Distribusi dosis itu dapat diperoleh untuk poin penting dalam target volume, kisi-kisi titik di atas kontur atau gambar dua dimensi, array tiga dimensi dari titik-titik yang mencakup anatomi pasien. Nah, di sini ada alat yang digunakan dalam evaluasi distribusi dosis. Yang pertama ada kurva isodosis, bidang ortogonal dan permukaan isodosis, statistik distribusi dosis, DVH diferensial, dan DVH kumulatif. Selanjutnya ada yang namanya kurva isodosis seperti yang sudah aku jelaskan di awal. Ini digunakan untuk mengevaluasi rencana pengobatan pada satu bidang atau beberapa bidang pada pasien. Nah, ini adalah contoh gambar bidang ortogonal dan permukaan isodosis yang diterapkan di CT. Jadi, dia akan memuat tampilan tiga dimensi. Oke, kita akan bahas mengenai statistik dosis. Jadi, dosis yang dapat dihitung itu ada dosis minimum terhadap volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, dosis yang diterima itu paling sedikit 95% dari volume, dan terakhir volume yang diiradiasi minimal 95% dari dosis yang ditentukan. Lalu kita akan bahas mengenai dosis volume, histogram dosis volume. Jadi perencanaan pengobatan tiga dimensi itu yang mencakup distribusi dosis dilakukan melalui matriks titik tiga dimensi pada anatomi pasien. DVH merangkum informasi tersebut. DVH merangkum informasi distribusi dosis tiga dimensi dan merupakan alat yang kuat
untuk evaluasi kuantitatif rencana pengobatan. Sayangnya DVH memiliki kelemahan utama, yakni hilangnya informasi spasial akibat kondensasi data saat DVH dihitung. DVH terbagi menjadi dua, yakni DVH langsung dan DVH kumulatif. Kemudian ada yang namanya histogram dosis volume. Ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada histogram dosis volume langsung, di mana ini ideal untuk volume target satu kolom yang menunjukkan 100% volume menerima dosis yang ditentukan. Lalu ada histogram dosis volume kumulatif. Dalam perencanaan 3 dimensi, jumlah target dalam jalur isodosis 95% itu tidak bisa diambil langsung dari DVH langsung. Karenanya harus ditentukan di bawah kurva untuk dosis di atas 95% dari dosis resep. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alasan tampilan DVH kumulatif mengapa lebih populer gitu. Komputer menghitung volume target atau struktur kritis yang menerima setidaknya dosis tertentu dan memplot volume ini atau persentase volume versus dosis. Jadi semua plot DVH kumulatif itu dimulai pada 100% volume untuk 0 gray karena seluruh volume sekitarnya itu tidak menerima dosis. Ini adalah contoh grafik dari DVH. Lalu kita masuk ke evaluasi pengobatan. Ini terdiri dari pertama memverifikasi portal pengobatan dan membandingkannya dengan radiografi simulator atau PRB. Dan yang kedua melakukan dosimetri in vivo melalui penggunaan dioda, dosimeter thermoluminescent atau TLD, dan detektor lainnya. Lalu ada yang namanya port film yang merupakan film jenis emulsi. Seringkali masih eh, terbuat dari amplop kedap cahaya yang ditempatkan pada pancaran radiasi di luar pasien tergantung pada sensitivitas terhadap radiasi. Port film ini dapat digunakan dengan dua metode, yakni lokalisasi dan verifikasi. Port film juga dapat diambil dengan dua teknik, yaitu paparan tunggal dan paparan ganda. Yang kedua, ada yang namanya online portal imaging yang terdiri dari radiasi yang dipasang pada linak dan dapat mentransfer informasi ke komputer untuk diproses menjadi gambar. Nah, detektor yang digunakan di sistem ini meliputi detektor fluoroskopi, ruang ionisasi, dan detektor silikon amorf. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai treatment time dan monitor unit calculation. Perawatan pasien itu dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik SSD atau Source to Skin Distance, di mana teknik penyinaran yang diberikan pada jarak tertentu dari sumber radiasi ke permukaan tubuh. Lalu teknik isosentris merupakan teknik perencanaan dan pemberian dosis radiasi di mana berkas radiasi diarahkan dari berbagai sudut menuju titik pusat di dalam tubuh pasien. Perbedaannya adalah teknik SSD ini akan menghasilkan distribusi isodosis yang diatur oleh PDD, sedangkan teknis isosentris itu dihasilkan dari distribusi yang diatur oleh TMR. Lalu ini adalah prosedur untuk kalibrasinya. Yang pertama diukur dalam phantom air, terus diukur pada sumber tengah sinar radiasi,
Lalu dinyatakan untuk titik P pada kedalaman dosis maksimum, selanjutnya diukur dengan bidang 10 kali 10 cm kubik dan diukur pada unit normal SSDF atau umumnya itu 100 cm. Nah, ini ada contoh mengenai waktu perawatan dan unit monitor untuk pengaturan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Nah, ini adalah contoh gambar dari distribusi isodosis isosentrik untuk 3 bidang perawatan prostat. Nah, ini adalah cara menghitung dosisnya ketika dosisnya itu di titik PA itu sekitar 100 centigrade dan di PLPO itu 70 centigrade. Itu cara perhitungannya seperti ini. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai normalisasi distribusi dosis. Merupakan proses mengkalibrasi atau menyesuaikan distribusi dosis radiasi sehingga sesuai dengan target dosis yang diinginkan. Distribusi dosis ini dapat dinormalisasi dengan cara yang berbeda. Pertama, itu dinormalisasi menjadi 100% pada isosentrum. Yang kedua, itu nilai isodos di pusat isosentris hanya jumlah bobot absolut setiap berkas. Jika distribusi dosis dinormalisasikan menjadi 100, dengan DQ 200 dan nilai isodosis resepnya itu 100%, maka kontribusi relatif untuk berkas A adalah sebesar ini, 83,4 centigrade. Lanjut, kita akan bahas mengenai TPS atau Treatment Planning System. Ini berfungsi untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi dosis yang mempengaruhi output berkas. Ini sangat penting karena untuk mengetahui secara pasti apa arti dari garis isodosis pada distribusi dosis yang diperoleh dari TPS. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungan waktu perawatan untuk unit orthovoltage dan cobalt 60. Untuk unit orthovoltage dan unit terapi cobalt 60 itu dilakukan dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Pada mesin foton dengan tekanan tinggi, keluaran yang sering ditetapkan untuk linak itu centigrade per unit monitor, sedangkan cobalt itu centigrade per menit. Oke, untuk bab 7 selesai. Selanjutnya kita akan bahas bab 8. Oke, yang kita bahas kali ini adalah berkas elektron baik dari fisik maupun aspek klinisnya. Oke. Pertama kita akan bahas mengenai distribusi dosis kedalaman sumbu pusat di dalam air. Berkas elektron itu mewakili bagian penting dalam modalitas pengobatan dalam radioterapi modern. Seringkali akan memberikan pilihan unik dalam pengobatan superficial tumor. Elektron telah digunakan dalam radioterapi sejak awal 1950-an. Linak modern itu berenergi tinggi, biasanya menyediakan 2 energi foton dan beberapa energi berkas elektron di kisaran 4 megaelektronvolt hingga 25 megaelektronvolt. Ini adalah bentuk umum kurva dosis kedalaman sumbu tengah untuk berkas elektron berbeda dari berkas foton. Oke. Dosis kedalaman presentase sumbu pusat berkas elektron kurva itu menunjukkan karakteristik sebagai berikut.
berikut, di mana dosis permukaannya itu relatif tinggi, dari 80 hingga 100%. Kemudian dosis maksimum itu terjadi pada kedalaman tertentu di Zmax. Dan di luar Zmax, dosis turun dengan cepat dan mendarat di bawah dosis tingkat rendah yang disebut Bremsstrahlung-Tail. Oke, selanjutnya ada di dalam elektron yang merambat melalui media penyerap itu akan ada interaksi gaya Coulomb. Ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tabrakan tidak elastis dengan elektron orbital atom penyerap. Yang kedua, tabrakan tidak elastis dengan inti atom penyerap. Yang ketiga, tabrakan elastis dengan elektron orbital atom penyerap. Dan yang terakhir, tabrakan elastis dengan inti atom penyerap. Tabrakan tidak elastis antara elektron yang datang dan elektron orbital itu mengakibatkan kehilangan energi kinetik elektron insiden melalui ionisasi dan eksitasi atom penyerap. Jadi kehilangan tabrakan atau terjadi ionisasi. Atom penyerap itu dapat diionisasi menjadi dua jenis tabrakan. Yang pertama ada tabrakan keras, di mana elektronnya akan dikeluarkan, lalu ada tabrakan lembut, di mana elektron orbital akan dikeluarkan dengan energi yang tidak mencukupi untuk dapat mengionisasi materi. Tabrakan elastis antara elektron yang datang dan inti atom penyerap itu menghasilkan perubahan arah gerak elektron yang datang, kemudian kehilangan energi sangat kecil oleh elektron yang datang pada individu interaksi, sehingga cukup untuk menghasilkan indefleksi di jalur elektron. Elektron yang melintasi penyerap akan kehilangan energi kinetiknya melalui tumbukan ionisasi dan tumbukan radiasi. Laju kehilangan energi per gram dan per sentimeter kubik disebut daya henti massa yang merupakan jumlah dari dua komponen, yakni daya penghenti tabrakan massal dan daya penghenti radiasi massal. Tingkat kehilangan energi untuk berkas elektron di dalam air atau jaringan seperti air itu rata-rata sekitar 2 mega elektron volt per senti. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik ini dapat digunakan untuk perbedaan SSD kecil dari SSD nominal untuk membuat koreksi pada laju dosis yang diserap pada Zmax pada pasien untuk variasi celah udara G antara permukaan pasien yang sebenarnya dan SSD nominal. Ini adalah rumus hubungan hukum kuadrat terbalik. Lalu ini kemiringan dari plot linier serta SSD efektif yang dihitung, dipengaruhi oleh Zmax. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai rentang partikel atau rentang CSDA. Dalam sebagian besar pertemuan antara partikel bermuatan dan atom, kehilangan energi oleh partikel bermuatan itu sangat kecil, sehingga nyaman untuk menganggap partikel bermuatan kehilangan energi kinetiknya secara bertahap. Rumus CSDA itu dapat dilihat sebagai ini, yakni integral 0 dari N0 SE per rho pangkat min 1 DE. Nah, ini adalah tabel rentang CSDA untuk elektron di udara dan di air. Rentang CSDA ini sendiri merupakan kuantitas yang dihitung untuk mewakili panjang jalur rata-rata di sepanjang lintasan elektron.
Kemudian dari grafik ini bisa kita lihat kedalaman R90, R80, dan R50 itu didefinisikan sebagai kedalaman pada kurva PDD elektron di mana PDD di luar kedalaman dosis maksimum, Zmax akan mencapai nilai masing-masing 90%, 80%, dan 50%. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai wilayah penumpukan. Wilayah penumpukan untuk elektron balok seperti untuk berkas foton merupakan wilayah kedalaman antara permukaan bayangan dan kedalaman dosis maksimum Zmax. Lalu di sini ada grafik hubungan antara kedalaman di dalam air dan presentasi dosisnya. Ini X-ray beams di 6 megavolt dan X-ray beam di 15 megavolt. Lebih cepat turun secara eksponensial pada saat dia dosisnya sekitar 6 megavolt. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai distribusi dosis di luar Zmax. Distribusi dosis ini relatif rendah atau turun tajam sebagai akibat dari hamburan kehilangan energi terus-menerus. Ini perbedaan setiap energinya yang digunakan. Grafiknya menjelaskan hubungan antara kedalaman dengan presentasi dosisnya. Kontaminasi Bremsstrahlung berkas elektron itu tergantung pada energi berkas elektron yang biasanya kurang dari 1%. Ini biasanya untuk 4 megaelektronvolt, kemudian kurang dari 2,5% untuk 10 berkas elektron megaelektronvolt, lalu kurang dari 4% untuk 20 berkas elektron megaelektronvolt. Selanjutnya kita akan bahas mengenai parameter dosimetri berkas elektron. Spektrum berkas elektron tergantung pada titik pengukuran dalam sinar. Spektrum ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh medium yang dilalui sinar. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai parameter dosimetri berkas elektron. Beberapa parameter yang digunakan adalah energi yang paling mungkin atau EPK 0, lalu energi rata-rata atau EK0, lalu kedalaman setengah dari nilai R50 pada kurva dosis kedalaman presentasi berkas elektron, lalu yang terakhir ada rentang praktis atau RP dari berkas elektron. Rumusnya bisa dilihat di bagian ini, di mana EK sama dengan C1 ditambah C2RP ditambah C3RP kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang parameter dosimeter. Energi elektron rata-rata pada permukaan fantom itu terkait dengan kedalaman setengah dari nilai R50 sebagai berikut dengan konstanta C adalah 2,33 MeV per senti. Jadi, N0 sama dengan CR50. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai parameter dosimetri berkas elektron. Ini merupakan parameter dosis kedalaman tipikal yang harus diukur untuk elektron klinis. Jadi berbeda-beda ya. Lalu kita akan bahas mengenai parameter dosimetri berkas elektron. PDD untuk medan elektron kecil itu biasanya akan menurun ketika sisi medan di bawah nilai RP untuk energi elektron tertentu. Yang pertama dipengaruhi oleh dosis maksimum kedalaman menurun, dosis permukaan meningkat, dan RP itu memang pada dasarnya tetap konstan, kecuali ketika ukuran medan menjadi sangat kecil. Selanjutnya ada PDD untuk insiden miring. Sudut kemiringan itu merupakan sudut di antara sumbu pusat berkas elektron dan normal ke permukaan fantom atau pasien dengan alfa sama dengan 10 sesuai dengan insiden normal. Untuk insiden sinar miring, terutama pada sudut alfa yang besar, karakteristik PDD sinar elektron itu menyimpang secara
secara signifikan dari karakteristik sinar normal. Selanjutnya ada faktor keluaran. Faktor keluaran untuk energi elektron dan ukuran medan yang diberikan didefinisikan sebagai rasio dosis untuk ukuran medan spesifik atau aplikator terhadap dosis untuk ukuran medan referensi 10 kali 10 cm kubik untuk aplikatornya. Keduanya diukur pada kedalaman Zmax, pada sumbu pusat berkas, pada phantom, pada SSD nominal 100 cm. Lalu kita akan bahas mengenai rentang terapi dan profil serta rasio di luar sumbu. Rentang terapi. Kedalaman tingkat dosis R90% atau R90 di luar Zmax itu didefinisikan sebagai rentang terapi untuk terapi berkas elektron. Lalu profil dan rasio di luar sumbu yakni merupakan profil dosis tipikal untuk berkas elektron 6 MeV dan bidang 25 kali 25 cm kuadrat pada Zmax yang ditujukan pada gambar rasio di luar sumbu OAR. Menurut Komisi Elektronik Internasional atau AIC, spesifikasi untuk kerataan sinar elektron diberikan untuk Zmax dalam dua kondisi. Yang pertama, jarak antara tingkat dosis 90% dan tepi berkas geometris tidak boleh melebihi 10 mm di sepanjang sumbu bidang utama dan 20 mm di sepanjang diagonal. Lalu yang kedua, nilai maksimum dosis yang diserap dimanapun dalam wilayah yang dibatasi oleh kontur isodosis 90% tidak boleh melebihi 1,50 kali dosis yang diserap pada sumbu berkas pada kedalaman yang sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron. Yang pertama ada spesifikasi dan pelaporan dosis. Terapi berkas elektron biasanya diterapkan untuk pengobatan penyakit superficial atau subkuntan. Perawatannya biasanya dengan medan elektron langsung pada SSD nominal 100 cm. Untuk memaksimalkan penghematan jaringan di luar tumor, pada saat yang sama akan memberikan cakupan target yang relatif homogen. Biasanya ditentukan pada Zmax di R90 ataupun R80. Selanjutnya untuk ukuran bidang. Untuk ukuran bidang, medan yang lebih besar dari jangkauan praktis berkas elektron, kurva PDD tetap konstan dengan bertambahnya ukuran medan karena elektron dari pinggiran medan tidak tersebar secara memadai untuk memberikan kontribusi pada dosis kedalaman sumbu pusat. Ini adalah grafik hubungan antara kedalaman dengan PDD. Jadi dia akan naik sedikit kemudian turun secara eksponensial. Nah, lalu kita akan bahas mengenai kurva isodosis, yakni garis yang melewati titik-titik dengan dosis yang sama. Bisa kita lihat gambarnya, dia kayak gini untuk kurva isodosis. Oke, lalu kita akan bahas mengenai penumbra. Penumbra itu mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi, di mana laju dosis itu berubah dengan cepat sebagai fungsi dari jarak dari sumber pusat berkas. ICRU itu telah merekomendasikan bahwa garis isodos 80% dan 20% itu digunakan dalam penentuan penumbra fisik, dan bahwa kedalaman pengukuran yang ditentukan oleh R85, di mana R85 adalah kedalaman tingkat dosis 85% di luar Zmax sumbu pusat berkas elektron. Kemudian, pembentukan medan untuk berkas elektron itu selalu dicapai dengan aplikator elektron atau kerucut yang dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan blok pelindung atau potongan khusus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai koreksi isodos akibat bentuk pasien yang tidak rata. Nah, koreksinya itu dengan rumus sebagai berikut, dengan keterangannya ada di bawahnya ya, teman-teman. Oke. Bolus ini bahan yang setara jaringan digunakan untuk menghilangkan ketidakteraturan pada kontur atau dia membentuk garis isodos agar sesuai dengan bentuk tumor. Ini adalah contoh gambar penerapan bolus. Oke.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai koreksi inhomogenitas. Distribusi dosis dari sinar elektron dapat sangat dipengaruhi oleh adanya inhomogenitas jaringan seperti paru-paru atau tulang. Nah, grafik ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara kedalaman dengan presentasi depth dose, di mana dia akan naik kemudian turun secara eksponensial. Untuk PDD di phantom air dia akan turun terlebih dahulu, kemudian untuk PDD di heterogeneous phantom dia akan turun terakhir atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai efek perturbasi serbaran atau H. Jika sinar elektron mengenai antarmuka antara dua bahan secara tangensial atau pada sudut miring, maka perturbasi serbaran dihasilkan akan mempengaruhi distribusi dosis antarmuka. Efeknya perlu dipertimbangkan di dalam pasien, di permukaan pasien maupun antarmuka antara pelindung timbal dan permukaan pasien. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kombinasi sinar elektron. Jadi, ternyata sinar elektron itu dapat disandingkan dengan bidang elektron yang berdekatan atau dengan bidang foton yang berdekatan. Bidang foton dan elektron yang berdekatan ini akan lebih mudah dibandingkan dengan pencocokan bidang elektron-elektron. Distribusi untuk bidang foton biasanya tersedia dari sistem perencanaan perawatan dan lokasi bidang perawatan sinar elektron, serta area dosis tinggi dan rendah yang terkait sehingga dapat ditentukan relatif terhadap rencana perawatan bidang foton. Selanjutnya ada terapi busur elektron, merupakan teknik radioterapi khusus di mana sinar elektron rotasi digunakan untuk mengobati volume tumor superficial yang mengikuti permukaan melengkung. Jadi contoh fisisnya terapi busur elektron itu, terapi busur elektron itu gambarnya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa lihat grafik hubungan kedalaman dengan dosis relatif dengan beta yang berbeda-beda di sini. Untuk beta 20 derajat, dia akan turun secara eksponensial pada waktu tertentu. Hampir seluruh beta ya, itu turun secara eksponensial. Tetapi jika kita lihat di sini, itu yang paling cepat turun adalah pada beta 80 derajat. Oke, lanjut. Kita akan bahas mengenai electron therapy treatment planning. Sinar elektron itu sulit dimodelkan dan algoritma jenis tabel pencarian itu tidak memprediksi dosis dengan baik untuk sudut datang yang miring atau antar muka jaringan. Metode awal perhitungan distribusi dosis elektron itu bersifat empiris dan didasarkan pada pengukuran phantom air dari dosis kedalaman presentase dan profil sinar untuk berbagai ukuran bidang, mirip dengan metode Millian dan Bentley yang dikembangkan pada akhir 1960-an untuk digunakan pada sinar foton. Cara yang paling akurat untuk menghitung distribusi dosis sinar elektron adalah melalui teknik Monte Carlo. Tetapi Monte Carlo juga memiliki kekurangan karena waktu perhitungannya relatif lama. Namun dengan meningkatnya kecepatan komputer sekarang, dapat diharapkan bahwa dalam waktu dekat algoritma perhitungan dosis elektron menggunakan Monte Carlo ini akan tersedia untuk aplikasi klinis rutin. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.